Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Selamat Untung. Terima kasih sudah setia menemani kisah-kisah penuh misteri dan ketegangan di sini. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan setiap kisah baru yang kami hadirkan. Dukungan kalian sangat berarti untuk kami terus berkembang dan menghadirkan kisah-kisah nyata yang tak hanya menyeramkan, tapi juga menyimpan pelajaran dan makna. Langsung aja, siapkan posisi duduk yang nyaman dan mari kita mulai ceritanya. Desa Kemuning terletak di lereng Gunung Lawu. Suasananya sejuk dan sunyi, terutama saat sore mulai berganti malam. Rumah-rumah penduduk tersebar jarang-jarang, dikelilingi kebun teh, bambu, dan pohon-pohon tua yang diam. Di tengah desa, berdiri rumah kayu tua yang sudah rapuh, bekas peninggalan zaman kolonial. Rumah itu sekarang ditempati oleh Sundari, seorang perempuan 24 tahun yang baru saja kehilangan satu-satunya keluarga yang ia punya, Mbah Darsiem. Sudah 5 hari sejak pemakaman. Warga desa datang silih berganti saat tahlilan, tapi setelah itu mereka kembali sibuk dengan urusan masing-masing. Rumah menjadi sepi. Hanya ada suara angin yang berdesir dari selapapan dan suara tikus kecil berlarian di loteng. Sundari duduk lama di beranda sebelum akhirnya berdiri dan memutuskan membersihkan kamar neneknya. Pintu kamar itu selalu tertutup sejak nenek meninggal. Udara di dalam terasa pengap. Perabotan hampir semuanya dari kayu tua, lemari, meja, dan dipan rendah yang mulai keropos. Di sudut kamar, terdapat rak buku berdebu, serta satu cermin besar yang permukaannya sudah buram. Pelan-pelan, Sundari mulai mengangkat barang-barang dari atas dipan. Saat menarik kasur tipis, tangannya menyentuh sesuatu yang keras di bagian bawah. Ia jongkok dan melihat sebuah kotak kayu kecil tersembunyi di celah kerangka dipan. Kotaknya dikunci, tapi Sundari mengambil pisau dari dapur dan membuka paksa. Di dalamnya hanya ada satu lembar foto. Warnanya sudah menguning, tapi wajah di dalam foto itu terlihat jelas. Seorang laki-laki tua berjubah hitam, rambut panjang, janggut lebat, dan mata yang tajam menatap lurus ke depan. Sundari memutar foto itu. Di baliknya tertulis dengan tinta yang sudah pudar, Mbah Buyut Ireng, pelindung leluhur. Sundari diam sejenak. Ada rasa aneh di dadanya. Ia tidak tahu siapa orang di foto itu. Namanya pun tidak pernah ia dengar dari Mbah Darsiem. Ia membawa foto itu ke ruang tamu, lalu duduk di kursi bambu sambil terus menatapnya. Saat malam tiba, udara di dalam rumah berubah dingin. Sundari merasa seolah ada angin masuk dari celah-celah dinding, padahal semua jendela sudah ditutup. Lampu yang menyala terang tiba-tiba meredup, lalu padam sejenak sebelum menyala kembali. Ia berdiri memeriksa meteran listrik, tapi tidak ada yang aneh. Setelah duduk kembali, terdengar suara seperti langkah kaki dari arah atap. Awalnya pelan, tapi kemudian terdengar jelas seperti seseorang berjalan perlahan di atas genteng. Sundari menatap langit-langit sambil menahan napas. Tikus sekali, gumamnya, meski suaranya tidak terdengar meyakinkan. Ia bergegas masuk kamar dan menaruh foto itu di atas meja. Lalu ia berbaring, menarik selimut rapat-rapat. Malam itu, tidurnya tidak nyenyak. Ia bermimpi sedang berjalan di jalan sempit yang dikelilingi kabut. Tidak ada suara apapun, hanya langkah kakinya sendiri. Saat ia berhenti, ada suara laki-laki berat memanggil namanya dari belakang. Ia menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Lalu ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Saat mengusap wajahnya, ia merasakan perih di lengannya. Ketika dilihat, ada bekas lingkaran merah di bawah siku, persis seperti habis ditekan logam panas. Pagi harinya, ia mencoba mengingat mimpinya, tapi hanya kabut dan suara samar yang terlintas. Bekas di lengannya masih terasa perih. Ia tidak pernah punya alergi, tidak pula pernah mengalami luka semalam. Pikirannya mulai kacau. Setelah sarapan seadanya, ia memutuskan mencari tahu soal foto itu. Ia membawa fotonya dan berjalan ke rumah tetangga depan, Bu Pariah, yang dikenal sudah lama tinggal di desa itu. "Bu, maaf ganggu. Saya mau tanya," ucap Sundari setelah memberi salam. Bu Pariah yang sedang menyapu halaman menyuruhnya masuk. Di ruang tamu yang sederhana, Sundari mengeluarkan foto dari saku jaketnya.
Ibu kenal ini siapa? Saat melihat foto itu, wajah Bu Pariah berubah. Tangannya yang semula tenang mulai gemetar. Ia mengambil foto itu pelan, menatapnya lama, lalu menarik napas dalam. Astagfirullah, kamu nemu ini di rumah? Tanyanya pelan. Iya, Bu. Di kamar Mbah Darsim, di bawah dipan. Tahu siapa dia? Ini Mbah Buyut Ireng, jawabnya pelan, sambil meletakkan foto itu di meja. Siapa? Tanya Sundari, mencoba tetap tenang. Dia orang dulu. Dukun. Dulu sakti, katanya. Tapi banyak yang bilang dia punya pesugihan. Sudah lama enggak ada yang sebut-sebut namanya. Saya pikir fotonya sudah dibakar sejak dulu, ucap Bu Pariah sambil menunduk. Pesugihan, Bu? Ulang Sundari, tak yakin. Iya, banyak yang percaya. Waktu dia masih hidup, banyak orang di desa ini yang tiba-tiba jadi kaya. Tapi juga banyak kejadian aneh. Anak hilang, istri tiba-tiba sakit, ada juga yang gila. Sampai akhirnya dia menghilang begitu saja. Enggak ada yang tahu mayatnya di mana. Sundari menelan ludah. Wajahnya mulai dingin. Tapi kenapa foto ini disimpan sama Mbah Darsim? Saya enggak tahu. Tapi kalau kamu nemu itu di rumah nenekmu, hati-hati, nak. Jangan simpan sembarangan. Itu bukan foto biasa, kata Bu Pariah sambil berdiri dan menatap keluar jendela. Sundari pamit dengan wajah bingung dan membawa kembali foto itu. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya dipenuhi tanda tanya. Siapa sebenarnya Mbah Buyut Ireng? Kenapa neneknya tidak pernah cerita? Dan kenapa saat ini justru dirinya yang menemukannya? Sesampainya di rumah, ia duduk lama di ruang tamu. Foto itu ia letakkan di atas meja. Cahaya sore menyusup dari sela dinding kayu, membuat rumah tampak suram dan berat. Meski belum tahu kebenarannya, Sundari bisa merasakan ada sesuatu yang berubah sejak foto itu muncul. Rumah ini, yang dulu hanya tua dan sepi, kini terasa seperti menyimpan sesuatu yang belum selesai. Ia tatap sekali lagi foto itu, lalu berdiri dan masuk ke kamar dengan pikiran yang makin gelisah. Langkahnya berat, seperti menahan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Dan malam pun datang kembali, membawa udara yang lebih dingin dari biasanya. Malam itu udara kembali dingin, lebih menusuk dari biasanya. Setelah meletakkan foto di atas meja ruang tamu, Sundari masuk ke kamar dan berbaring dengan pikiran penuh. Rumah yang biasanya sepi kini terasa berat. Suara gesekan ranting dari luar jendela pun terdengar lebih keras dari biasanya. Ia menarik selimut, memejamkan mata, tapi kantuk tak juga datang. Perasaannya tak tenang sejak percakapan dengan Bu Pariah. Ia mencoba tak memikirkan hal yang aneh-aneh, tapi tubuhnya tetap gelisah. Beberapa kali ia berguling ke kiri dan ke kanan sebelum akhirnya tertidur dalam lelah. Dalam tidurnya, ia kembali bermimpi. Kali ini ia berdiri di tengah hutan bambu yang begitu rapat dan tinggi. Kabut menggantung rendah, membuat pandangan nyaris kosong. Hanya suara kakinya sendiri yang terdengar saat ia melangkah. Lalu terdengar suara laki-laki berat dan dalam memanggil namanya, Sundari. Suara itu datang dari arah kabut, semakin dekat, lalu terdengar jelas, datanglah kepetilasan Eyang Buyut Selojati. Malam Jumat Kliwon. Jangan terlambat. Setelah itu, ia merasa tubuhnya ditarik oleh angin kencang dari segala arah, dan ia terbangun dengan napas terengah dan tubuh basah oleh keringat. Ia duduk di tepi ranjang, mencoba mengatur napas. Jantungnya masih berdebar. Saat hendak menyeka keringat di wajah, ia merasakan perih di perut kiri. Ia membuka baju tidurnya perlahan. Di bawah rusuk, terlihat bekas merah membentuk lingkaran, seperti cap panas yang baru menempel semalam. Kulitnya masih kemerahan, dan saat disentuh, terasa nyeri. Ia terdiam, menatap luka itu tanpa kata. Pagi belum datang sepenuhnya. Di luar jendela, langit masih abu-abu. Ia tetap duduk lama, tak sanggup kembali tidur. Pagi harinya, ia tidak langsung keluar kamar. Biasanya ia menyapu halaman atau menjerang air. Tapi kali ini, tubuhnya lemas. Ia merasa tidak ingin bertemu siapa-siapa. Namun menjelang siang, ia memberanikan diri untuk bertanya pada Mbah Kasan, tokoh tua di kampung yang masih dihormati dan katanya tahu banyak soal sejarah desa.
Rumah Mbah Kasan tidak jauh, hanya 2 rumah dari rumahnya. Ia berjalan pelan, membawa bekas merah itu dalam balutan jaket panjang. Sesampainya di sana, Mbah Kasan sedang duduk di kursi rotan tua sambil memegang cangkir kopi. Wajahnya penuh keriput, tapi matanya masih tajam dan penuh pengamatan. Sundari memberi salam dan langsung dipersilakan duduk. Setelah beberapa basa-basi singkat, ia langsung membuka pembicaraan. "Saya mau tanya, Mbah, soal nama Mbah Buyut Ireng." Mbah Kasan yang baru saja hendak menyesap kopinya langsung terdiam. Tangannya yang menggenggam gelas terlihat gemetar. Gelas itu tergelincir dari jemari dan jatuh ke tanah, pecah. Wajahnya menegang. "Apa kamu bilang tadi?" tanyanya pelan. Sundari menarik napas. "Mbah Buyut Ireng. Saya nemu fotonya di kamar Mbah Darsiem." Untuk beberapa saat, Mbah Kasan hanya memandangi pecahan gelas di tanah. Lalu ia menarik kursinya lebih dekat dan bersandar. "Kamu mimpi sesuatu?" tanyanya tanpa basa-basi. Sundari mengangguk pelan. "Saya diminta datang ke petilasan Eyang Buyut Selojati. Malam Jumat Kliwon." Rahang Mbah Kasan mengencang. Ia tidak menjawab langsung, hanya menatap tanah kosong di sampingnya. Akhirnya ia bicara, suaranya lebih berat. "Buyut Ireng itu bukan orang sembarangan. Dia bukan sekadar dukun. Dulu banyak yang percaya dia bisa bantu orang jadi kaya. Tapi bukan cuma itu. Dia punya jalur lain. Jalur yang tidak semua orang sanggup lewati." "Jalur apa maksudnya, Mbah?" tanya Sundari. "Pesugihan," jawabnya singkat. Sundari diam. Tubuhnya terasa lebih berat dari tadi. Zaman dulu, banyak orang dari luar desa datang malam-malam ke petilasan itu. Bawa sesajen, kepala hewan, kadang juga benda aneh. Saya kecil waktu itu, tapi saya ingat betul. Mbahmu, Darsiem, juga pernah terlibat. Tapi dia mundur. Dia tobat sebelum masuk terlalu dalam. Semua hartanya dikembalikan. Makanya sejak itu, hidup kalian sederhana." Sundari memejamkan mata sejenak. Ada rasa tak percaya dalam dadanya. Ia mencoba menelan semuanya pelan-pelan, tapi perasaan tidak enak di perut kiri membuatnya makin sesak. "Mbah, apa bisa perjanjian seperti itu diwariskan?" tanyanya dengan suara pelan. Mbah Kasan tidak langsung menjawab. Ia menatap Sundari lama, lalu menghela napas panjang. "Kalau yang terlibat sudah menandai garis keturunan, maka bisa. Dan kalau mereka belum selesai, maka keturunannya yang akan ditarik." Sundari menggigit bibirnya. "Kalau saya nggak mau?" "Kadang kita tidak bisa memilih. Apalagi kalau sudah dipanggil dalam mimpi," ujar Mbah Kasan sambil menoleh ke halaman rumah. "Kamu harus kuat. Jangan sembarangan lagi. Kalau masih bisa disimpan, simpan baik-baik. Jangan tunjukkan ke siapa-siapa." Ia mengangguk pelan, lalu pamit pulang. Sepanjang perjalanan, matanya menatap tanah. Suasana desa begitu sepi. Angin menerbangkan daun-daun kering di pinggir jalan. Rumah-rumah tampak tertutup rapat. Ketika melewati rumpun bambu di sebelah kiri jalan, ia melihat sekilas bayangan hitam berdiri diam di sela pohon. Ia berhenti, menoleh cepat, tapi bayangan itu sudah hilang. Setibanya di rumah, ia mengunci pintu, menutup semua jendela, lalu duduk di ruang tamu. Foto Mbah Buyut Ireng masih ada di atas meja. Ia menatapnya lama. Dari sorot matanya, foto itu seperti sedang menatap balik. Ruangan mendadak terasa sempit. Dinding kayu seolah menahan suara dari luar. Ia menarik napas pelan, lalu menunduk, menyandarkan kepala ke lutut. Di luar, angin bertiup pelan. Tapi dari dalam rumah, terdengar suara pelan dari arah kamar mandi. Seperti suara air menetes, lalu berubah menjadi langkah pelan di lantai belakang. Ia tidak bergerak. Matanya terbuka, tapi tubuhnya kaku. Sesuatu sedang berdiri di sana. Ia tahu. Tapi ia belum berani menoleh. Bukan karena takut, tapi karena ia merasa sedang diawasi. Sundari tetap duduk diam di lantai ruang tamu. Suara dari arah kamar mandi sudah hilang, tapi rasa diawasi belum pergi. Matanya sesekali melirik ke arah pintu belakang, tapi ia tak punya cukup keberanian untuk bergerak. Malam terasa begitu panjang. Ia hanya menatap kosong,
sambil menahan diri agar tidak panik. Hingga suara ayam berkokok dari kejauhan menyadarkannya bahwa pagi sudah mendekat. Ia berdiri perlahan, masuk ke kamar, dan menutup pintu rapat. Namun rasa tidak tenang terus menghantui. Bekas merah di perut kirinya masih terasa perih, dan di matanya sendiri, warnanya terlihat lebih gelap dari kemarin. Sejak malam itu, mimpi tentang hutan bambu dan suara lelaki asing semakin sering datang. Dalam setiap mimpi, suara itu memanggilnya dengan nada pelan tapi tegas. Sundari, malam Jumat Kliwon, petilasan, kata-kata itu berulang seperti gema yang tak pernah berhenti. Siang hari, tubuhnya mulai terasa lebih mudah lelah. Kadang ia merasa kepalanya berat, dan malam harinya demam ringan sering datang mendadak. Tapi bukan rasa sakit yang membuatnya takut. Justru rasa seperti ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat itu yang membuat pikirannya tidak bisa diam. Ia tak tahu harus percaya atau tidak, tapi tubuhnya sendiri memberi jawaban. Sundari tidak tahu kapan tepatnya ia mulai yakin bahwa ia harus mendatangi petilasan itu. Tapi malam Jumat Kliwon akhirnya datang juga, dan ia merasa tidak punya pilihan lain. Ia hanya membawa senter kecil dan sebotol air. Tidak ada niat apapun selain menjawab panggilan yang entah datang dari mana. Ia berjalan keluar rumah menjelang tengah malam. Langkahnya pelan, tapi pasti. Hutan bambu yang sebelumnya hanya ada dalam mimpi kini terbentang nyata di hadapannya. Jalan setapak menuju petilasan nyaris tertutup oleh dedaunan dan ranting-ranting. Bambu-bambu tinggi di kiri kanan bergerak perlahan tertiup angin, menghasilkan suara gesekan yang panjang dan dalam. Udara dingin menyusup lewat celah jaketnya, membuat kulit Sundari merinding. Ia melangkah terus, menahan rasa takut yang mulai menguasai dada. Di tengah kegelapan, tampak cahaya kecil menyala di kejauhan. Ia mendekat perlahan, dan akhirnya sampai di depan sebuah gubuk kecil yang terlihat nyaris roboh. Dindingnya dari anyaman bambu tua, atapnya sudah banyak yang bolong. Tapi dari dalam, cahaya lilin menyala, membuat gubuk itu tampak hidup di tengah hutan yang mati. Sundari berdiri beberapa langkah di depan pintu. Ia mendengar suara nafas dari dalam. Suara berat dan lambat, seperti milik orang tua. Perlahan, ia dorong pintu kayu yang longgar itu. Engselnya berderit pelan. Di dalam gubuk hanya ada satu tikar tua, beberapa batu yang dipakai sebagai tempat duduk, dan 5 lilin kecil yang ditaruh mengelilingi satu titik. Di tengah, berdiri seorang lelaki tua berjubah hitam. Rambutnya panjang, wajahnya pucat, dan matanya merah menyala seperti bara. Lelaki itu tidak menoleh, tapi suaranya terdengar jelas. "Kamu datang juga, Sundari?" Sundari tidak menjawab. Tubuhnya menegang. Kakinya berat untuk digerakkan. "Aku sudah menunggu," lanjutnya, lalu perlahan memutar badan. Wajah lelaki itu sama persis seperti di foto yang ia temukan di kamar nenek. Tidak mungkin salah. Itulah Mbah Buyut Ireng. Suara di kepalanya berputar. Rasanya seperti mimpi, tapi terlalu nyata. Lelaki itu menatapnya lama, lalu duduk bersila di atas tikar. "Darahmu telah dipanggil. Tubuhmu sudah ditandai. Kamu tidak bisa lari." Sundari ingin menjawab, tapi lidahnya kaku. Dadanya sesak, dan pandangannya mulai kabur. Lelaki itu mengangkat tangan pelan. Lilin-lilin di sekeliling mereka bergetar, apinya bergoyang ke kiri dan kanan seperti tertiup angin, meski tak ada angin sama sekali. Tubuh Sundari terasa seperti membeku. Berat, tidak bisa bergerak. "Kamu akan tahu semuanya. Tapi sekarang, serahkan tubuhmu. Biarkan yang lama menyatu dengan yang baru." Sundari berusaha mundur, tapi tubuhnya tidak merespons. Napasnya pendek-pendek, lalu pandangannya gelap. Ia tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Hanya ada keheningan. Ia terbangun keesokan paginya. Tubuhnya terbaring di atas lantai tanah. Udara masih dingin. Cahaya matahari samar menembus sela-sela dinding bambu. Ia mencoba duduk, tapi tubuhnya lemas. Saat melihat kedua tangannya, ia mendapati bekas goresan-goresan merah, seperti habis dicakar. Di perut bawah, simbol merah melingkar muncul lagi, lebih dalam dan seperti terbentuk dari darah. Di tanah di bawah tubuhnya, ada sisa darah kering membentuk pola yang sama. Ia hanya bisa duduk terdiam. Otaknya kosong. Pikirannya penuh.
Ia tidak tahu berapa lama ia duduk di sana sebelum akhirnya bisa berdiri dan berjalan meninggalkan petilasan. Jalan pulang terasa lebih panjang dari sebelumnya. Tapi ia sampai di rumah dengan tubuh gemetar dan wajah pucat. Begitu tiba, ia langsung mandi dan masuk kamar tanpa berkata apa-apa. Hari itu, siang menjelang sore, ia mendapat telepon dari nomor tak dikenal. Seorang pria memperkenalkan diri sebagai pengacara dari luar kota. Ia menyebutkan bahwa ada tanah warisan atas nama kakek dari pihak ibunya, yang nilainya mencapai ratusan juta. Dokumen lengkap sudah disiapkan, dan ia hanya perlu tanda tangan di hadapan notaris. Sundari bingung. Ia tidak pernah tahu soal tanah itu. Tak pernah dengar dari nenek atau ibunya. Tapi pria itu mengirimkan bukti legal yang meyakinkan. Beberapa hari setelahnya, uang dalam jumlah besar mulai masuk ke rekeningnya. Jumlahnya tidak masuk akal. Ia tidak pernah menyentuh warisan, tapi tiba-tiba rekeningnya penuh. Namun bersamaan dengan itu, tubuhnya makin sering lemas. Kepalanya berat setiap menjelang malam. Dan ketika malam Jumat berikutnya tiba, rasa itu datang lagi. Tarikan dari dalam tubuhnya. Seolah ada yang memanggil. Tapi bukan dari luar rumah, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Sundari duduk di tepi ranjang dengan mata kosong. Rasa berat di tubuhnya tidak kunjung reda. Sejak pertemuannya dengan Mbah Buyut Ireng di petilasan, sesuatu dalam dirinya seperti berubah. Saat malam Jumat Kliwon datang lagi, perutnya terasa tertarik ke dalam. Dadanya sesak, kakinya gemetar, dan rasa mual naik hingga ke tenggorokan. Ia berusaha bertahan di rumah, mencoba menenangkan diri. Namun begitu jarum jam mendekati tengah malam, darah mulai mengalir dari hidung. Bibirnya pun pecah, dan ketika mencoba berdiri, darah menetes dari mulutnya. Ia tak punya pilihan. Seolah tubuhnya dipaksa pergi, kaki melangkah sendiri keluar rumah. Hutan bambu malam itu lebih gelap dari sebelumnya. Langkahnya lambat, tapi tak terhenti. Angin kencang datang dari segala arah, namun tak ada satupun daun yang bergoyang. Sampai akhirnya cahaya kecil dari dalam gubuk kembali terlihat. Lilin-lilin menyala seperti sudah menunggu. Begitu masuk, Sundari langsung berlutut. Sosok Mbah Buyut Ireng telah berdiri di tengah ruangan, diam, mengawasi. Ia mendekat perlahan. Tubuhnya masih berjubah hitam. Rambutnya terurai. Wajahnya tidak setua dulu. Tatapannya tak lagi hanya dingin, tapi juga seperti menuntut. Ia mengangkat tangan dan menuntun Sundari ke sebuah tempat kecil yang dikelilingi bebatuan. Ia duduk, dan dengan suara rendah ia berkata, "Buka pakaianmu." Sundari tidak menjawab. Ia menunduk. Jubah panjang yang ia kenakan disibakkan ke samping, perlahan. Udara dingin menusuk kulitnya, tapi tubuhnya tidak menggigil. Matanya kosong. Ia merasa malu, namun tak berdaya. Ketika tangan lelaki tua itu menyentuh pundaknya, napasnya tersendat. Jemari yang kasar dan dingin itu bergerak perlahan, tidak menyakitkan, tapi membuat seluruh badannya terasa lemas. Ritual malam itu berlangsung tanpa suara. Hanya nafas yang terdengar, pelan dan dalam. Sentuhan demi sentuhan mengalir dari leher hingga ke pinggang, hingga tubuh Sundari kaku dan matanya menutup sendiri. Saat semua selesai, ia terbaring di lantai tanah. Tubuhnya basah, rambutnya lengket oleh keringat, dan kulitnya penuh tanda merah. Di antara batu dan tanah, ia melihat bercak darah. Ia tidak tahu milik siapa, tapi tubuhnya terasa kosong. Seperti sebagian dirinya telah hilang. Pagi harinya, ia pulang dengan tubuh gemetar. Tidak ada yang menyapanya di jalan. Warga desa seolah tahu kapan harus menghindar. Ia mandi tanpa bicara, lalu duduk di depan cermin. Wajahnya terlihat berbeda. Pucat, namun matanya tampak lebih dalam. Uang dalam rekeningnya bertambah 2 kali lipat dari minggu sebelumnya. Tapi tubuhnya semakin sering mimisan. Kadang dadanya nyeri, kadang perutnya seperti ditusuk. Ia mencoba minum obat, tapi tidak pernah sembuh. Seakan tubuhnya perlahan rusak dari dalam. Suara aneh mulai terdengar lebih sering. Dari atap rumah, ada langkah kaki pelan. Kadang terdengar seperti seseorang berjalan bolak-balik di langit-langit. Di dapur, bayangan hitam sering muncul sekilas, lalu menghilang di balik pintu. Jika malam datang, aroma dupa atau kemenyan kadang menguar,
Meski Sundari tidak pernah menyalakan apapun, rumah itu berubah. Udara di dalamnya berat. Setiap pagi ia bangun dengan rasa lelah yang tidak bisa dijelaskan. Warga sekitar mulai membicarakan rumahnya. Suara-suara mereka terdengar saat ia lewat depan warung atau menimba air. Ada yang berbisik bahwa rumah Sundari terasa dingin seperti habis dipakai ritual. Beberapa anak kecil menolak bermain di halaman depan rumahnya. Bahkan ada tetangga yang melemparkan daun kelor ke pagar, lalu cepat-cepat pergi tanpa menyapa. Sundari hanya bisa menunduk. Ia tidak bisa membantah, tidak bisa menjelaskan, dan tidak bisa berhenti. Beberapa minggu setelah itu, Marlina, teman lamanya semasa sekolah, menghubungi lewat pesan singkat. Ia bilang sedang stres dan ingin menginap satu malam. Tanpa banyak pikir, Sundari mengizinkan. Malam itu, mereka makan malam bersama. Marlina banyak bicara, tertawa, dan mengeluh soal pekerjaan. Ia memuji rumah Sundari yang tampak jauh lebih bagus dari terakhir kali ia lihat. Sundari hanya menjawab dengan senyum kecil. Ia tidak ingin cerita apa-apa. Menjelang tengah malam, mereka tidur berdua di kamar Sundari. Lampu dimatikan, dan ruangan menjadi tenang. Tapi di dada Sundari, rasa berat kembali muncul. Tarikan itu datang lagi. Ia menutup mata rapat-rapat, berharap bisa menahannya kali ini. Tapi tubuhnya mulai panas, dan napasnya menjadi berat. Ia menggertakkan gigi, menahan rasa tidak nyaman dari dalam tubuhnya yang seperti dicekik perlahan. Marlina terlelap, tak tahu apa-apa. Tapi Sundari tahu, sesuatu sedang menunggu. Dan kali ini, tempatnya bukan hanya gubuk di hutan. Namun ia tak sempat bergerak. Seluruh tubuhnya terasa seperti dibekukan. Ia hanya bisa mendengar napasnya sendiri dan suara langkah perlahan dari ruang tamu. Suara itu mendekat, berhenti tepat di depan pintu kamar. Lalu lenyap. Tapi yang lebih mengganggu bukan suara itu, melainkan sensasi di tubuhnya. Ada sesuatu yang sedang merambat naik dari kakinya. Dingin, licin, dan membuat kulitnya menegam. Ia menahan napas, tidak berani membuka mata. Dalam diam, tubuhnya menyatu dengan rasa takut dan kelemahan yang tak bisa ia lawan. Ketika pagi datang, udara kamar terasa lembab dan berat. Marlina sudah duduk di ruang tamu dengan wajah pucat dan mata sembab. Ia memeluk bantal dan tidak bicara sepatah kata pun. Sundari menghampiri dengan pelan. "Kamu kenapa?" tanyanya. Marlina hanya menoleh sebentar, lalu menatap lantai. "Semalam, aku lihat sesuatu." Sundari menunggu, tapi Marlina tidak melanjutkan. Hanya diam. Ia tidak perlu penjelasan. Matanya Marlina cukup memberitahu bahwa sesuatu memang telah terjadi. Di dalam kamar itu, malam tadi. Dan di tubuh Sundari, rasa kosong itu belum juga pergi. Mata Sundari tetap mengawasi wajah Marlina yang masih duduk diam di ruang tamu. Pagi itu sunyi, hanya suara kipas tua yang berdetak di langit-langit. Marlina memeluk bantal erat-erat, lututnya menempel di dada. Rambutnya acak-acakan dan wajahnya pucat. Sundari belum sempat membuka mulut ketika Marlina tiba-tiba berkata lirih, "Kamu tahu apa yang aku lihat semalam?" Sundari tak langsung menjawab. Ia hanya menunggu. "Waktu aku bangun jam 3, aku dengar suara, napas. Tapi bukan kamu." Napasnya berat, dari arah kasur. Marlina berbicara pelan, tanpa menoleh. "Aku pikir kamu mimpi. Tapi waktu aku lihat, kamu diam. Kayak mayat. Dan di atas kamu ada bayangan hitam besar. Aku nggak bisa gerak. Mataku terbuka, tapi tubuhku beku. Bayangan itu kayak ngisep sesuatu dari dadamu." Sundari menelan ludah. Tubuhnya terasa ringan, tapi dingin. "Aku tidur biasa aja," jawabnya pelan. Marlina berdiri. "Enggak, kamu nggak biasa. Mukamu pucat, bibirmu biru. Tapi yang paling bikin aku gak bisa napas, itu suara desahan." Ia menatap mata Sundari. "Itu bukan suara kamu. Itu suara sesuatu yang lain. Pelan, panjang, tapi bikin leherku kaku. Setelah itu, aku mimisan. Tanganku sakit sampai sekarang." Ia menunjukkan bekas merah di pergelangan tangan kirinya. Sundari menunduk. "Aku minta maaf." Marlina menggeleng. "Aku harus pulang sekarang."
Sundari tidak menahan. Ia hanya mengantar sampai teras. Marlina naik motor dengan tangan gemetar. Sejak itu, ia tidak pernah datang lagi. Pesan tidak dibalas. Telepon tidak dijawab. Sampai 2 hari kemudian, sebuah panggilan masuk dari nomor tak dikenal. Suara di ujung telepon pelan dan serak. "Siska, ini aku, Marlina." Suaranya bergetar. "Aku enggak bisa tidur. Dia datang tiap malam. Aku mimpi kamu. Mimpi bayangan itu. Tubuhku panas dingin. Aku kayak ditindih. Tolong, kamu harus hentikan ini." Lalu sambungan terputus. Sundari berdiri lama mematung di ruang tamu. Di luar, hujan mulai turun tipis. Ia mengambil jaket dan nekat pergi ke rumah Marlina yang berjarak sekitar 10 menit naik motor. Rumah itu berada di pinggir desa, sedikit terpisah dari permukiman padat. Begitu sampai, ia disambut oleh ibu Marlina yang langsung keluar dan berdiri di depan pagar. "Maaf, Sundari," kata perempuan parubaya itu, "kamu jangan datang ke sini lagi. Sejak Marlina dari rumahmu, dia sakit. Sakitnya aneh. Setiap malam jerit-jerit. Badannya panas tapi dokter bilang tidak demam. Kami sudah panggil orang pintar, semuanya bilang ada sesuatu yang ngikut." Sundari menunduk. "Saya cuma mau lihat keadaannya, Bu." Ibu Marlina menggeleng. "Maaf, saya ibunya. Saya gak mau kamu deket-deket lagi. Marlina makin parah kalau kamu datang." Lalu ia masuk dan menutup pintu pagar rapat-rapat. Sundari pulang dengan dada berat. Sepanjang jalan, pikirannya kacau. Di rumah, ia langsung masuk dan mengganti pakaian. Tapi tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar dari atas rumah. Ia mendongak. Langkah itu lambat, berputar dari ujung ke ujung. Seperti ada yang berjalan bolak-balik. Ia berdiri dan mematikan lampu, duduk di gelap sambil menahan napas. Langkah itu berhenti. Di dapur, suara sendok jatuh menggema. Tapi tidak ada yang pecah. Ia berjalan pelan ke arah sumber suara. Dapur kosong. Namun udara di situ terasa lebih padat. Aroma wangi seperti dupa menempel di dinding, meski ia yakin tidak pernah menyalakan apapun. Di dekat kompor, bayangan hitam berdiri diam sebelum menghilang begitu saja saat ia menoleh cepat. Beberapa hari berikutnya, beberapa tetangga mulai mengeluh. Anak dari sebelah rumah mengigau setiap malam, menyebut-nyebut nama Sundari. Seorang ibu sempat berkata bahwa suaminya mendengar suara perempuan menangis dari arah rumah Sundari saat tengah malam. Ada juga yang mengaku melihat sosok perempuan berpakaian putih duduk di beranda rumahnya menjelang subuh. Semakin hari, tatapan warga padanya berubah. Orang-orang tak lagi menyapa seperti dulu. Bahkan penjual sayur yang biasa mangkal depan rumahnya kini memilih berhenti 2 rumah sebelum dan langsung belok tanpa suara. Sundari mulai jarang keluar rumah. Jika tidak perlu, ia hanya duduk di ruang tamu, menatap lantai atau diam di depan jendela. Tapi malam-malamnya tetap datang seperti biasa. Dan tiap malam Jumat Kliwon, tubuhnya kembali melemah. Tarikan dari dalam tubuhnya semakin kuat. Kadang ia mencoba melawan, mengunci pintu kamar, menggigit ujung selimut. Tapi tubuhnya selalu menyerah. Keringat dingin, napas sesak, dan akhirnya ia tertidur dalam kondisi tak sadar. Sensasi dingin sering muncul menjelang tengah malam. Bukan seperti udara biasa, tapi dingin yang merambat perlahan dari ujung kaki ke paha, ke perut, lalu ke dada. Ia sering merasa seperti disentuh. Bukan keras, bukan kasar. Justru lembut, tapi meninggalkan jejak. Jejak yang tidak bisa ia jelaskan. Kadang saat bangun, bagian dadanya nyeri, seperti ditekan kuat semalaman. Kadang punggungnya penuh bekas merah, tipis seperti cakaran kecil. Malam-malam seperti itu membuat tubuhnya semakin lelah. Tapi ada sisi lain yang membuatnya makin sulit melepaskan. Setiap kali ritual selesai, ia merasakan getaran aneh di perutnya. Hangat, nyaris nyaman. Tapi sesudahnya, ia menangis diam-diam. Bukan karena sakit, tapi karena malu. Tubuhnya seperti tak lagi sepenuhnya miliknya sendiri. Dan saat suara tangisan terdengar dari luar rumah malam itu, tepat pukul 3 pagi, Sundari hanya bisa duduk di ranjang sambil menutup telinga. Tapi suara itu tidak berhenti. Terdengar dari arah halaman belakang.
pelan, tapi jelas. Seolah seseorang berdiri di luar jendela. Menangis karena tahu siapa yang tinggal di dalam. Tangisan di luar jendela belum benar-benar hilang saat Sundari mulai merasakan sesuatu yang aneh di perutnya. Bukan hanya nyeri ringan atau kram seperti biasanya, tapi rasa berat yang mengendap di bagian bawah perut, seperti ada sesuatu yang tumbuh perlahan di dalam tubuhnya. Ia tidak tidur semalaman, hanya duduk dengan kaki menekuk, sesekali mengelus perutnya sambil menahan napas. Saat pagi datang, tubuhnya menggigil dan mual menyergap begitu bau nasi dari dapur tercium. Ia memaksakan diri pergi ke klinik kecil dekat pasar desa. Perawat yang mengenalnya sejak kecil tersenyum menyapa, tapi ekspresi itu berubah canggung ketika melihat wajah Sundari yang pucat dan tubuhnya yang terlihat lebih berat dari biasanya. Setelah diperiksa, dokter perempuan dengan suara tenang berkata sambil menatap layar hasil USG, "Kamu hamil. Usianya sekitar 4 minggu." Sundari diam. Tangannya mencengkeram ujung rok. Napasnya mendadak terasa sesak. "Saya belum pernah dengan siapa-siapa, Dok," ucapnya lirih. Dokter tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Sundari sejenak sebelum menurunkan nada bicara, "Bisa jadi kamu lupa, atau sesuatu yang kamu alami belum kamu sadari sepenuhnya." Kalimat itu menggantung, tidak menyalahkan, tapi menyisakan ruang bagi rasa takut yang perlahan tumbuh di dalam dada. Saat pulang, langkahnya terasa lebih berat. Di kamarnya, ia menatap tubuh sendiri di cermin. Dadanya naik turun. Bekas merah masih tampak samar di bawah dada kiri, seperti bekas tangan yang mencengkeram. Perutnya memang belum membuncit, tapi rasa geli hangat dari dalam itu tidak bisa disangkal. Malamnya, ia memejamkan mata sambil menggenggam bantal. Tapi bukan tidur yang datang. Justru rasa hangat yang naik dari perut ke dada. Tangannya gemetar, tubuhnya memanas, dan di antara desah napasnya sendiri, ia merasakan sesuatu yang menekan dirinya perlahan, dari atas. Kulitnya merinding, napasnya terpotong-potong. Ia tidak melihat apapun, tapi seolah ada yang membelai, menghimpit, menuntut. Seperti malam-malam sebelumnya, tubuhnya menyerah tanpa suara. Pagi berikutnya, ia mendatangi petilasan itu lagi, berjalan sendiri tanpa tahu untuk apa. Gubuk tua itu masih sama, dindingnya anyaman bambu yang lembab, bau tanah basah dan asap dupa tipis menyambut saat ia melangkah masuk. Di dalam, Mbah Buyut Ireng duduk membelakanginya, suara napasnya lambat. "Aku hamil," kata Sundari, tak menunggu disapa. Sudah waktunya, suara laki-laki tua itu terdengar lirih, namun jelas. "Itu anak apa?" Suaranya gemetar. "Bukan anak manusia. Itu penerus," jawabnya datar. "Kau telah dipilih sejak darahmu terbuka." Sundari menggigit bibir. "Aku tidak pernah minta ini. Yang minta bukan kamu, tapi darahmu. Warisan itu sudah tertulis sejak nenek buyutmu membuat janji. Kau hanya melanjutkan," lanjut Mbah Buyut Ireng, masih tanpa menoleh. Sundari pulang dengan tubuh lemas. Ia masuk ke kamarnya dan mengunci pintu. Siang itu, ibunya, Bumilah, akhirnya datang membawakan makanan. Tapi saat melihat raut wajah anaknya yang pucat dan suara nafasnya yang pendek, ia duduk diam, menatap lantai. "Bu," kata Sundari pelan. "Apa ibu tahu soal petilasan itu?" Bumilah tidak menjawab. Ia hanya menatap ujung lantai. "Ibu tahu. Ibu pasti tahu," desaknya. Akhirnya, suara ibu itu keluar seperti bisikan. "Dulu, waktu aku kecil, Mbah Darsiem sering ke sana malam-malam. Kadang bawa ayam, kadang uang dibungkus kain putih. Aku tidak pernah tanya. Tapi sejak itu, kita tidak pernah benar-benar miskin. Orang tua bilang jangan ganggu. Tapi, waktu aku nikah, banyak yang bilang suamiku meninggal muda karena warisan itu." Sundari menangis. Tapi bukan karena sedih. Lebih karena marah. Semua ini bukan keputusannya. Bumilah melanjutkan, "Belakangan ini ibu juga mimpi aneh. Tidur tapi kayak ditindih. Tangan ibu sering berdarah pas bangun. Goresannya halus, tapi nyata." Ia memperlihatkan lengan kirinya. Ada 3 garis tipis, belum sembuh, seperti tergores kuku. Sundari berdiri. "Ini udah nyebar, Bu." Malamnya, ia tidak tidur.
Ia hanya duduk di kursi kayu, menatap ke arah jendela dapur. Di luar gelap, suara kodok dari sungai kecil di belakang rumah terdengar samar. Tapi suara-suara lain juga muncul, suara langkah, suara napas, suara seseorang yang tidak bernapas lewat hidung. Perlahan, aroma wangi seperti tubuh lembab muncul dari udara, mengitari tubuhnya seperti selimut basah. Perutnya mengencang. Ia membungkuk sambil mengelus bagian bawah pusarnya. Ada gerakan kecil di sana, seperti getaran. Lalu naik ke dada. Ia mencengkeram baju bagian depan, keringat dingin mengalir dari pelipis. Saat itu, suara laki-laki terdengar dari arah dapur. Bukan suara asing. Tapi juga bukan suara yang dikenalnya. Pelan, berat, dan pelan-pelan memanggil, "Sundari." Ia tidak menjawab. Tubuhnya seperti ditahan. Kakinya dingin. Suara itu datang lagi, lebih dekat. "Sundari, anakmu haus." Tubuhnya membeku. Bibirnya bergetar. Tapi tidak ada suara keluar. Di luar, angin mendadak berhenti. Seisi rumah seperti menahan napas. Dan di balik pintu dapur, terdengar suara seperti kuku menggores kayu, pelan, tapi cukup jelas, seolah menunggu waktu untuk masuk. Saat suara dari balik dapur menyebut namanya malam itu, Sundari tetap diam di tempat. Nafasnya pendek, perutnya mengencang seperti ditarik dari dalam. Tubuhnya tak bisa bergerak. Dalam gelap, terdengar bunyi seretan kaki di lantai kayu, pelan tapi pasti, menuju arah ruang tengah. Tangannya meremas ujung kursi, keringat dingin membasahi tengkuk. Di perutnya, gerakan itu muncul lagi, bukan tendangan janin biasa. Tapi seperti tangan kecil dari dalam yang mencoba keluar, mencakar. Ia baru bisa bergerak saat suara itu menghilang. Perlahan, ia bangkit dan berjalan ke dapur. Tidak ada siapa-siapa. Hanya bekas jejak tanah basah yang memanjang dari pintu belakang ke arah tungku. Ia menatapnya lama, lalu kembali ke kamar dan langsung terkunci di dalam. Malam itu, ia tak tidur. Tapi tetap terjebak dalam mimpi buruk yang datang seperti paksa. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah ladang luas, dan seorang anak kecil berjalan ke arahnya. Bocah itu telanjang, kulitnya pucat, dan matanya sepenuhnya hitam. Ia tidak menangis, tidak berbicara. Hanya berdiri dengan mulut terbuka. Lalu muncul suara lirih, "Bunuh aku, sebelum aku lahir." Sundari terbangun dengan tubuh gemetar. Keringat membasahi kasur. Perutnya kembali terasa nyeri seperti diiris. Ia terduduk sambil menekan bagian bawah pusarnya. Rasa sakitnya tidak wajar. Dingin menjalar dari tulang ke kulit. Tapi bukan hanya tubuhnya yang sakit. Kepalanya berdenyut seperti ada yang menggerus dari dalam. Ia menangis pelan tanpa suara. Hari berikutnya, suara-suara itu makin jelas. Di siang bolong, saat ia mencuci piring, suara kursi kayu tergeser terdengar dari ruang tengah. Ketika ia menoleh, sosok Mbah Buyut Ireng sudah duduk menghadap ke arahnya. Mata merahnya tidak menatap tajam, tapi seperti menembus. Sundari berdiri membeku. "Jangan berhenti. Energi dari tubuhmu sedang matang. Anakmu haus. Waktunya sebentar lagi," ucap Mbah Buyut Ireng tanpa ekspresi. Sundari hanya menggigit bibir. Tubuhnya menggigil, bukan karena takut, tapi karena rasa panas dingin yang tidak bisa ia jelaskan. Ia ingin berteriak, tapi tubuhnya berat. Setiap kali berusaha melawan, rasa sakit di kandungan makin menjadi. Beberapa malam kemudian, suara di luar rumah mulai akrab. Ada suara seperti Marlina memanggil dari halaman, nadanya lirih dan menyedihkan. Kadang suara itu berubah menjadi suara neneknya, Mbah Darsiem. Tapi saat ia mengintip dari celah jendela, tak ada siapa-siapa. Angin hanya berhembus pelan, membawa bau wangi dari arah petilasan. Satu malam Jumat Kliwon, saat perutnya terasa nyeri tak tertahankan, ia mencoba mengunci diri di kamar. Tapi pintu kamarnya terbuka sendiri. Angin menerobos masuk. Tirai melambai-lambai. Dari arah dapur, langkah kaki terdengar pelan, disusul suara erangan panjang seperti suara laki-laki tertahan. Saat itu, tubuhnya kaku di atas kasur. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan merayap di langit-langit. Lalu turun perlahan seperti kabut, melayang di atas tubuhnya. Udara menghangat,
dan bagian tubuhnya yang tertutup selimut terasa seperti diusap oleh sesuatu yang tak kasat mata. Napasnya berat, wajahnya memerah. Ia berusaha menolak, tapi tubuhnya tidak mendengar perintah. Perutnya seperti ditarik ke atas, sementara di dadanya muncul sensasi sesak dan panas bersamaan. Ia hanya bisa berbaring dengan mata terbuka, menatap langit-langit, sementara suara berat itu bergema di kepalanya. Kau sudah jadi milik kami. Anakmu akan lahir dengan darahmu. Paginya, ia bangun dengan tubuh lemas dan mata sembab. Ia tidak langsung bangun dari kasur, hanya memegangi perutnya yang terasa lebih berat dari sebelumnya. Saat duduk, ia melihat bercak darah di sprei. Tapi bukan dari rahimnya. Darah itu muncul dari bekas goresan baru di bagian dada, membentuk pola tak beraturan. Di sore harinya, Bumilah masuk ke kamar dengan wajah panik. Ia memperlihatkan lengannya yang kembali berdarah seperti tercakar. Ibu mimpi anak kecil itu lagi, dia jalan ke arah ibu sambil bilang, "Ibu ini juga bagian dari kami," ucapnya lirih. Sundari tidak menjawab. Matanya kosong. Ia mulai merasa bahwa batas antara mimpi dan kenyataan makin kabur. Ia mulai merasa tubuhnya bukan miliknya sendiri. Bahkan dalam posisi duduk pun, bagian bawah tubuhnya terasa berat dan berdenyut. Setiap malam, sensasi itu muncul lagi, yang mulai dari perut yang seperti digelitik dari dalam, lalu naik ke dada dan tengkuk, disusul suara lirih yang memanggil dari pojok kamar. Dan semakin dekat dengan malam Jumat, tubuhnya semakin dingin, sementara keringat mengucur deras. Ketika ia berusaha duduk, kandungannya berdenyut seperti benda hidup yang menggeliat. Ia meremas bantal, gigi gemeretak menahan rasa aneh dari dalam tubuh. Bukan lagi sekadar nyeri, tapi seperti ada dua dunia yang sedang saling tarik-menarik dari tubuhnya. Ketika ia bangkit dan menuju dapur untuk mengambil air, sosok Mbah Buyut Ireng sudah berdiri di sana. Ia hanya berdiri diam, sorot matanya seperti tak berkedip, dan dari bayangannya di tembok, tampak sosok kecil berdiri di sebelahnya. Sosok itu tidak punya wajah. "Kau harus siap. Sudah waktunya," katanya lirih. Sundari tidak bergerak. Tangannya masih menggenggam gelas. Tapi tubuhnya mulai bergetar, dan dari balik kandungan, rasa ditarik kembali muncul, kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Tanpa sadar, air matanya menetes, membasahi dada yang makin dingin. Di luar, angin berhenti. Rumah itu seperti membeku. Dan dari arah kamar mandi, suara air menetes terdengar pelan, tapi konstan. Seolah rumah itu mulai hidup dengan napasnya sendiri. Perutnya masih terasa seperti diaduk, tapi Sundari tak bisa menunggu lebih lama. Malam itu, setelah suara air menetes dari kamar mandi tak kunjung berhenti, ia tahu waktunya sudah tiba. Dengan langkah tertatih, ia menyambar jaket dan jeriken bensin dari bawah kolong meja. Tangannya gemetar saat menuang bensin ke botol bekas air mineral yang ia sisipkan di tas. Ia tidak bicara pada siapa-siapa, bahkan pada Bumilah yang tertidur lelap dengan wajah pucat dan lengan yang baru saja diperban. Dari balik jendela, langit gelap pekat. Tak ada suara jangkrik, tak ada angin. Ia berjalan ke belakang rumah, menembus jalan kecil berbatu yang biasa dilalui para petani. Langkahnya menuntunnya melewati batas pemukiman, masuk ke area hutan kecil yang mengarah ke petilasan. Urat kakinya menegang menahan nyeri dari perutnya yang membesar tak wajar. Napasnya pendek. Namun tekadnya lebih kuat dari rasa sakit itu. Setiap langkah terasa berat, tapi tiap detik yang lewat menegaskan satu hal dalam pikirannya, ini satu-satunya jalan keluar. Setelah hampir setengah jam berjalan, di antara pohon-pohon besar yang merunduk dan tanah yang mulai basah, ia tiba di petilasan Eyang Buyut Selojati. Gubuk reot itu masih berdiri di tengah tanah merah yang retak, seperti menantangnya masuk lagi. Suasana di sekitarnya dingin menusuk, meski tak ada angin. Gubuk itu tampak lebih tua dari biasanya, lebih gelap, lebih berbau amis. Tapi Sundari tak ragu. Ia membuka tutup jeriken dan menyiramkan bensin ke sekeliling gubuk, termasuk bagian atap dan lantai tanahnya. Beberapa tetes bensin juga ia guyurkan ke pintu kayu rapuh yang sudah setengah lapuk. Tangannya mengambil korek api dari saku jaket. Suara klik terdengar 2 kali. Korek tidak menyala. Ia coba lagi. Masih tidak menyala. Napasnya tercekat. Ia berdiri membeku.
Seolah udara di sekeliling gubuk menolak bara. Lalu dari sudut matanya, muncul gerakan samar. Ia menoleh. Dari balik semak, Mbah Buyut Ireng berdiri. Wujudnya tidak lagi menyerupai manusia sepenuhnya. Separuh wajahnya berkulit kasar seperti sisik, mata kirinya menghitam penuh, dan tubuhnya membungkuk seperti binatang. Nafasnya berat, seperti suara hewan besar yang lapar. "Sampai sini kamu pulang, Sundari," suaranya parau, nyaris seperti gumaman. Di belakangnya, puluhan sosok bayangan mulai bermunculan. Wajah-wajah pucat, tubuh mereka kotor seperti bangkai yang dikubur setengah. Beberapa berwujud anak kecil, sebagian lain perempuan berperut buncit, dan sebagian lagi laki-laki muda dengan mulut robek. Sundari mundur satu langkah, tapi tanah di belakangnya licin. Ia tergelincir dan jatuh. Perutnya menghantam tanah, membuatnya menjerit. Darah mengalir dari sela pahanya. Tapi ia tak berhenti. Meski tangannya gemetar, ia kembali merogoh korek, dan dengan sisa tenaganya, mencoba lagi. Kali ini nyala api muncul, kecil dan goyah. Ia memegang korek itu di depan wajahnya, menatap api yang seolah akan padam sewaktu-waktu. Tiba-tiba, tangan besar berbulu mencengkeram pundaknya dan menariknya ke belakang. Ia dibanting keras ke tanah, membuat kepalanya terbentur akar pohon. Pandangannya buram. Darah makin deras mengalir dari perutnya, tapi ia masih melihat korek di tanah, menyala pelan. Dengan merangkak, ia menjangkau korek itu, lalu melemparnya ke arah dinding gubuk yang sudah basah bensin. Api langsung menjalar. Seperti ular menyusuri dinding, menyambar ke atap, ke tanah, ke pintu, ke semua sisi bangunan. Api berubah oranye teram, lalu membesar ke langit. Suara dari dalam gubuk berubah menjadi jeritan, tidak hanya satu, tapi puluhan. Suara anak kecil menangis, suara perempuan merintih, suara laki-laki meraung, dan suara Mbah Buyut Ireng yang melengking panjang seperti diiris. Sundari tergeletak di tanah, tubuhnya bergetar hebat. Api memantul di matanya yang basah. Udara di sekitarnya menjadi panas, seperti mencekik. Dari dalam api, sesosok perempuan muncul. Wajahnya mirip Sundari, tapi matanya lebih dalam, kulitnya lebih pucat. Ia tidak berkata banyak, hanya berdiri menatap Sundari yang setengah sadar. "Kamu yang terakhir," ucapnya pelan. Wajahnya tenang, tapi tatapannya menusuk. Setelah itu, segalanya gelap. Suara api masih terdengar, tapi makin jauh. Tubuh Sundari seperti tertelan tanah. Nyeri di perut semakin dalam, seperti isi tubuhnya ditarik pelan-pelan. Tapi kali ini tidak ada yang menahannya menangis. Tak ada yang mengancamnya bicara. Ia hanya bisa menggigit bibir dan menangis dalam diam, dengan darah terus mengalir dan api makin membesar di balik matanya yang tertutup. Tubuhnya terasa dingin saat kelopak mata itu terbuka. Pandangan pertama yang tertangkap adalah cahaya putih dari langit-langit, lalu bau antiseptik yang menusuk hidung. Suara mesin monitor berdetak pelan di sisi tempat tidur. Sundari terbaring dengan infus di tangan kiri, selimut menutupi tubuhnya hingga dada. Sakit di bagian bawah perut membuatnya meringis pelan. Tak butuh waktu lama sampai pintu terbuka. Bumilah masuk dengan mata sembab, menggenggam tangan anaknya erat sambil berbisik, "Alhamdulillah kamu bangun, Enduk." Sundari diam. Kepalanya masih terasa berat, tapi ingatan itu belum pudar. Api, jeritan, sosok dirinya sendiri. Tangan gemetar, ia meraba perutnya perlahan. Ada perban lebar menutup bagian pusar ke bawah. Saat ia tanyakan pada dokter, lelaki itu menjawab datar sambil menunduk. "Kamu mengalami keguguran, Bu Sundari, juga luka bakar ringan. Tapi satu hal, kami belum bisa jelaskan bentuk bekas luka itu." Dokter sempat memperlihatkan foto, luka berbentuk bulat lonjong seperti simbol asing, merah menghitam di kulitnya. Bukan bekas bakar biasa. Tidak ada jawaban dari medis. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Setelah keluar dari rumah sakit, ia mendapati rumahnya berubah. Bukan bentuknya, tapi isinya. Tak ada lagi tumpukan uang di laci-laci. Kotak besi yang dulu penuh lembaran merah kini kosong. Kulkas rusak. Kompor meledak. Dinding dapur menghitam seperti bekas api. Usahanya bangkrut total. Semua pesanan warungnya dibatalkan. Orang-orang menjauh,
bukan hanya karena kabar kebakaran di hutan, tapi karena mereka mengaku mendengar suara-suara dari sekitar rumah Sundari tiap malam Jumat Kliwon. Tapi ia tidak mengeluh. Justru untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa tidak dikejar sesuatu. Tidak digoda, tidak disesap tenaganya, tidak ditarik ke tempat itu. Ia mulai berjualan kecil-kecilan di depan rumah. Nasi bungkus dan gorengan. Kadang laku, kadang tidak. Tapi cukup untuk makan berdua ibunya. Namun satu hal tak hilang. Setiap malam Jumat Kliwon, entah mengapa, tubuhnya selalu terbangun tepat pukul 3 pagi. Tanpa alarm, tanpa gangguan luar. Hanya terjaga. Matanya terbuka sendiri, tubuh terasa dingin, dan dada sedikit sesak. Dari kamar depan yang gelap, ia mendengar suara samar dari dapur. Bukan bunyi tikus atau angin, tapi suara laki-laki parau, berbisik pelan seperti dari balik dinding. "Kamu milikku, Sundari." Suara itu tak pernah keras, tapi cukup jelas untuk membuatnya tak bisa kembali tidur. Pertama kali ia mendengarnya, ia menangis semalaman. Kini ia hanya duduk diam di kasur, menatap langit-langit sambil menggenggam bantal. Ia tak pernah menceritakannya pada siapapun, bahkan pada ibunya. Ia tahu suara itu bukan sekadar halusinasi atau sisa trauma. Suara itu nyata. Sama nyatanya seperti darah yang pernah ia muntahkan. Sama nyatanya seperti luka di perutnya yang tak pernah benar-benar sembuh. Pernah suatu malam, ia memberanikan diri melangkah ke dapur. Tidak membawa lilin, tidak membawa doa apapun. Hanya ingin tahu apakah suara itu muncul dari arah dapur sungguhan. Tapi saat kakinya menginjak ubin dingin, suara itu berhenti. Bukan memudar, tapi berhenti total, seolah ia sedang ditunggu untuk datang lebih dekat. Saat ia kembali ke kamar, suara itu terdengar lagi, pelan, seperti mengejek. "Kamu milikku." 2 minggu lalu, seorang pria tak dikenal datang ke warung kecilnya. Wajahnya asing, berbicara pelan, bertanya tentang arah ke kebun belakang. Tapi nada suaranya dingin dan datar. Sundari hanya menjawab seadanya. Tapi malamnya, suara itu terdengar lebih nyaring dari biasanya. Dan mimpi buruk kembali datang. Ia melihat pohon besar di tengah hutan. Di bawahnya, gubuk itu berdiri lagi. Utuh. Seperti tak pernah terbakar. Sundari terbangun dengan tubuh penuh keringat. Tapi tak ada api. Tak ada darah. Hanya suara dari arah dapur yang semakin lirih, namun tak hilang. Ia tahu, pesugihan bukan sekadar perjanjian untuk mendapatkan kekayaan. Ia adalah ikatan jiwa. Warisan gelap. Bukan milik satu orang, tapi darah. Ia mungkin telah memutusnya. Tapi itu tidak membuat semuanya hilang. Tempat itu masih ada. Dan dalam hatinya yang terdalam, ia sadar, jika suatu hari ada yang kembali ke sana, semua ini akan dimulai lagi. Dari awal. Terima kasih sudah menyimak kisah ini hingga akhir. Semoga setiap detik yang kalian habiskan di sini bukan hanya jadi hiburan, tapi juga jadi pengingat bahwa di balik keinginan instan, kadang terselip harga yang tak bisa ditebus dengan apapun. Jika kalian suka cerita seperti ini, dukung terus channel ini dengan like, komentar, dan bagikan ke teman-teman kalian. Dukungan kalian adalah semangat kami untuk terus menggali kisah-kisah kelam yang tersembunyi di balik senyapnya malam. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Jaga pikiran, jaga hati, dan jangan pernah menantang sesuatu yang tak sepenuhnya kalian pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.